tahun 94 lulus dari SMA Negeri 3 Pematang Siantar, merantau lah kan Bang ya, naik ALS itu. Oh Bus iya, antar lintas itu Sumatera. bis legend itu di Iya, Sumatera ya. dari Siantar ke Jogja itu hampir 4 hari 4 malam kan, atau 3 hari Tahun 4 malam. 94. Iya, tahun 94. Nah, kenapa saya ke Jogja? Ya karena tes dulu kan, UMPTN dulu di Medan dan tembus di Teknik Elektro UGM 94 itu. UMPTN namanya dulu, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Negeri ya. Nah, masuklah ke sana, ya seumur hidup cuma Medan Siantar aja kan, kehidupan tiba-tiba langsung dengan beda culture, beda budaya, beda segalanya ke Jogja. Sendiri pula ya kan. Kalau saya suka matematika, fisika ya itu aja saya pelajari. Makanya kan ranking kan berdasarkan rata nilai. Nilai yang lain jelek, akhirnya kan jelek. Nah, gitu. Dulu kan belum ada program seperti apa mengamati minat dari siswa gitu. Jadi semua kan masih penyamarataan sistem pendidikan kita dulu. Jadi ranking saya tetap rendah. Tapi pada saat itu kan ada latihan-latihan UMPTN itu Bang, skor itu. Dan saya masuk gitu, bahkan ke Teknik Elektro ITB skor saya. Kenapa saya pilih di Jogja? Ya karena memang mengingat kemampuan orang tua saya kan. Kenapa nggak ke USU yang lebih dekat? USU kan juga negeri. Saya nggak suka terlalu dekat, nanti suka pulang Bang. Oh gitu alasan. Pulang ya kan, bawa beras seperti yang lain kan, bawa beras sabun dibawain, jadi kurang independen. Banyak sekali kan di televisi, Pak Harto dulu kan, kita tinggal landas, maka kita harus menjadi negara industri. Oh itu Jadi cukup mempengaruhi Larisman kecil ya? Sangat Bang, dan bukan hanya saya Bang. Saat itu berlomba-lomba orang masuk engineering, khususnya bidang kimia, elektro, mesin gitu, dan itu yang terbaik. Maksudnya skor tertinggi 3 jurusan itu pada saat di UGM. Jadi orang-orang yang terbaik memang masuk di situ. Bayangin 1/300, 1/200. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Pilyang, anak sulung Mulyono di Kanang Termul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari spesial karena tamu saya spesial. Dulu orang ini, narsum saya ini sering saya kritik bahkan dengan keras dan tegas juga, tetapi karena sekarang sudah satu frekuensi ya kan, makanya kita menjadi, sekarang narsum saya ini menjadi sahabat kita semua, para termul. Saya sudah bersama Rismon Hasiolan Sianipa. Halo Bang. Termul magang katanya. Termul magang. Terserah lah. Yang penting termul. Tapi Le jangan lupa, kita termul, termuliakan. Oh gitu ya, bukan ternak Mulyono. Menurut ya mereka, bukan, kita bukan ternak, kita adalah orang-orang termuliakan. Le Rismon adalah sosok yang sangat kontroversi lebih kurang setahun ini. Menjadi public figure sekonyong-konyong ya kan? Ya. Dan awalnya memang Le Rismon ini kami anggap waktu itu kami sebagai termul tersesat di jalan yang terang. Nah sekarang Le Rismon sudah kembali ke jalan yang terang tanpa perlu tersesat lagi. Mungkin banyak juga ya dulu menduga bahwa Rismon politically motivated gitu. Ya kan? Maybe. Ya kan? I think so. Oke. Le, aku ingin banyak hal yang aku ingin tanyakan, hal-hal yang terkini ya terkait dengan kasus Pak Jokowi yang hingga sekarang masih kita anggap menuju persidangan ya. Iya. Nah, yang selama ini belum pernah diungkap oleh Le sendiri di podcastnya, ya kan, dan juga di podcast-podcast lainnya atau di televisi adalah sosok Rismon itu seperti apa. Nah, penonton Ruang Konsensus mungkin ingin tahu, Le, kecilnya seorang Rismon itu seperti apa, Le besar dan lahir di mana, bagaimana dukungan keluarga untuk seorang Rismon menjadi sekarang sebagai seorang pakar digital forensik. Mungkin Le bercerita dari situ dulu, Le. Ya sepintas lah ya saya besar di Pematang Siantar di Jalan Medan, ya kan.
Berarti Le SD, SMP, SMA di Pematang Siantar. Iya. Oke. Nah, SMA 3 Pematang Siantar tahun 91, lulus 94. Orang tua saya ya biasa saja, guru SD. Oh, guru ya? Iya, guru SD. Bapak saya pegawai Dispenda, Pemda. Oh, oke. Pematang ASN Siantar. lah ya? Iya, ASN. Jadi ya seperti layaknya anak-anak guru, terutama kan ya kita dibesarkan dengan mengutamakan pendidikan gitu aja lah. Nah, tahun 94 lulus dari SMA Negeri 3 Pematang Siantar, merantau lah kan Bang ya, naik ALS itu. Oh Bus iya. antar lintas Itu Sumatera. bis legend itu di Iya, Sumatera ya? dari Siantar ke Jogja itu hampir 4 hari 4 malam kan, atau 3 hari Tahun 4 malam. 94. Iya, tahun 94. Nah, kenapa saya ke Jogja? Ya karena tes dulu kan, UMPTN dulu di Medan dan tembus di Teknik Elektro UGM 94 itu. UMPTN namanya dulu, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Negeri ya. Nah, masuklah ke sana, ya seumur hidup cuma Medan Siantar aja kan, kehidupan tiba-tiba langsung dengan beda culture, beda budaya, beda segalanya ke Jogja, sendiri pula ya kan, kos sendiri, ya sudah di situ. Ya terkait dengan bidang ini makanya saya selalu katakan sebenarnya berdarah-darah sih mempelajari ini. Meskipun duitnya nggak ada kan sebenarnya. Karena pada zaman Soeharto itu kan yang diunggulkan kan elektro, kimia, mesin. Karena kita tinggal landas kan saat itu pada saat Soeharto. Maka yang diutamakan adalah engineering, khususnya 3 jurusan ini. Ya. Tapi ketika reformasi ini kan down. Kita seperti meninggalkan jejak tinggal landas dari Soeharto. Nah, padahal pada saat itu yang masuk lewat jalur UMPTN itu di UGM itu keras sekali kan. Iya, iya. 1:200, 1:300. Nah, pada saat Lei mau ikut UMPTN itu, nah kira-kira pada saat SMA gitu ya, kau jangan jauh-jauh merantau, ya kan, susah nanti, persaingan berat. Nah, waktu itu memang orang tua atau bapaknya Lei Rismond ini sudah melihat bahwa memang secara kualifikasi mata pelajaran memang apakah memang misalnya matematikanya bagus gitu loh atau kimia fisikanya bagus gitu loh. Apa memang orang tua sudah melihat bahwa Lei itu unggul di bidang mata pelajaran eksakta waktu itu? Enggak juga sih, Bang. Orang tua saya cenderung membiarkan saya independen, mana saja yang kau pilih gitu. Tetapi ingatlah bahwa harus negeri kan. Oh, harus negeri. Ya, karena kan ya biaya hidup mahal, uang kuliah juga dihindari. Tapi kalau secara ranking di sekolah kan saya ranking 20-an dari 30-an paling. Iya, Cuma iya, saya iya. fokusnya memang senangnya elektronika, fisika, matematika. Makanya saya pilih teknik elektro. Dulu kan merancang radio transistor. Dari umur berapa? Dari kelas berapa itu merancang merakit? SMP. Oh, dari SMP sudah merakit Iya, gitu? merakit. Bongkar pasang maksudnya? Iya, merakit dari nol. Di situ ada resistor, transistor, dan segala macam ya. Jadi di situ saya pikir terus banyak sekali kan di televisi, Iya. Pak Harto dulu kan, kita tinggal landas. Maka kita harus menjadi negara industri. Oh, itu Jadi cukup mempengaruhi Lei Rismond kecil tuh ya? Sangat Bang, dan bukan hanya saya Bang. Saat itu berlomba-lomba orang masuk engineering, khususnya bidang kimia, elektro, mesin gitu. Dan itu yang terbaik. Maksudnya skor tertinggi 3 jurusan itu pada saat di UGM. Jadi orang-orang yang terbaik memang masuk di situ. Bayangin 1:300, 1:200. Lei sadar nggak waktu itu? Karena itu memang pilihannya, apalagi Pak Harto sering dalam pidatonya bahwa kita menuju negara industri ya kan. Iya. Wah, kalau untuk menjadi sarjana elektro, matematika saya harus benar-benar paten, fisika saya harus paten. Berpikir nggak, aduh, saya punya kemampuan nggak ya di situ, atau gue jago matematika gitu loh. Ada nggak rasa seperti itu? Ada rasa percaya diri. Memang saya nggak suka yang lain. Apalagi yang sosial ataupun biologi. Nggak tertarik malah? Nggak tertarik. Saya fokusnya bandel Bang. Kalau saya suka matematika, fisika, ya itu aja saya pelajari. Makanya kan ranking kan berdasarkan rata nilai. Nilai yang lain jelek, akhirnya kan jelek. Nah, gitu. Dulu kan belum ada program seperti mengamati minat dari siswa gitu. Jadi semua kan masih penyamarataan sistem pendidikan kita dulu. Jadi ranking saya tetap rendah. Tapi pada saat itu kan ada
latihan-latihan UMPTN itu Bang, skor itu. Dan saya masuk gitu, bahkan ke Teknik Elektro ITB skor saya. Kenapa saya pilih di Jogja? Ya karena memang mengingat kemampuan orang tua saya kan. Kenapa nggak ke USU yang lebih dekat? USU kan juga negeri. Saya nggak suka terlalu dekat, nanti suka pulang Bang. Oh gitu alasan. Pulang ya kan, bawa beras seperti yang lain kan, bawa beras sabun dibawain, jadi kurang independen. Pilihan saya 2 kemarin itu, tapi konsultasi sama orang tua ya udahlah Jogja lebih murah. Akhirnya saya nggak ngambil di Teknik Elektro ITB, meskipun skor saya saat itu masuk. Masuk situ, ya? Masuk Bang. Kira-kira dari rumah Lea di Pematang Siantar ke Medan itu kampus USU berapa jam itu? Siantar Medan kan sekitar 100 sampai 120 km. Berarti 2-3 jam lah ya? Iya, belum ada tol kan. Jadi ya Dulu 4 jam itu lah. 4 jam ya? 4 jam. Dan itu dianggap dekat? Bawanya dekat, pengen Bang. pulang mulu kalau libur? Iya, Bang. Atau didatangin orang tua? Iya, diawasi ya Iya, kan. iya. Tiba-tiba sidak gitu kan ya, mendadak gitu. Wah, mana aja kau. Sementara di Jogja kan bebas. Bebas tapi justru di situ kita diajari bertanggung jawab kan, memanage duit. Oke. Ya, misalnya pas gajian orang tua PNS kan, ASN tanggal 1. Wesel ya? Dulu apa Wesel kan ya? Dulu saya sudah bank. Oh sudah bank, nggak pakai Wesel ya? Kalau dulu Wesel ya? Dia hidup kan 75.000 dulu. Baru 2 tahun setelahnya baru 100.000 rupiah. Jadi 75.000 di Jogja udah semuanya. Ya kan, bayar kos, bayar makan, ya kan. Jadi 75.000 kita harus siasati supaya ini cukup kan Bang. Jangan sampai minta dari orang tua lagi. Gitu. Nah kebetulan saya juga semester 1 sampai semester 6 itu tentor gitu loh. Dulu istilahnya tentor. Tentor itu apa itu? Tentor itu kayak tutor, ngajar di bimbingan belajar. Itu tambahan ya? Tambahan Bang, tambahan. Kayak Jadi, ngajar les gitu ya? ngajar Oke. les. Kalau nggak salah dulu Gama Eksakta kalau nggak salah itu Jalan Cikditiro di Jogja. Jadi di situ supaya ngajarin itu jadi dikasih pertemuan berapa ribu. Gitu. Jadi itulah menyiasati karena kan Khusus apa tuh matematika? Matematika dan fisika saya ngajarnya gitu. Oke. Jadi orang-orang yang mau masuk UGM, UI, ITB saat itu ya, karena memang saat itu kan tidak ada jalur Wanipiro Bang. Iya nggak ada ya? Nggak ada ya? Sekarang kan Emang sekarang ada? banyak lah. Di seluruh, saya nggak sebutkan universitasnya, itu semua ada. Wanipiro. Jalur pintu, Walaupun jalur itu dapur, kampus jalur negeri atap. yang hebat, tetap Wanipiro ada. Artinya UI, ITB, UGM ada Wanipiro Iya ya? kan, Bang, sampai- Jalur belakang istilahnya. Kalau dulu kan swasta yang elit menanyakan sampai kulkasnya berapa di rumahnya, mobilnya berapa, daya listrik berapa gitu. Kan itu kampus elit, swasta elit di Jogja saya tanya itu, kok aneh gitu kan. Kalau kami ya skor sekian tembus ya sudah. Syaratnya matematika dasar, matematika IPA dan fisika. Dilihat skornya ya sudah masuk. Kok sekarang kan mengikuti kampus elit dulu. Ya kan, perabotan segala macam diinventarisir, kekayaan orang tua baru inimu sumbangan apamu sekian gitu. Kan banyak yang nggak sanggup Bang. Nah makanya saya selalu itu menyuarakan, kalau saya bertemu dengan Menteri Pendidikan sekarang itu hapus itu semua. Pernah sampaikan itu? Kalau sebelum saya membahas kasus-kasus begini saya suarakan lah Bang. Oke. Karena kan mengingat dulu teman-teman saya juga bahwa orang tuanya penjual gaplek di Gunung Kidul itu bisa memperbaiki hidupnya dengan lulus dari teknik elektro dan dia masuk ke selam bersih atau oil mining segala macam. Bahkan yang jadi dosen itu saya kenal, yang sekarang jadi dosen di sana, kehidupan orang tuanya ya sangat jauh di bawah rata-rata gitu loh. Nah kesempatan itu kan hilang sejak Soeharto. Yang baik itu dari Soeharto itu hilang kan. Nah sekarang ya kita tahu industri pendidikan tinggi itu sejak Soeharto lengser. Industri pendidikan tinggi, higher education industry mengacu ke Amerika. Padahal penduduk kita kan banyak sekali Bang. Mau masuk sekarang ini ya kan skornya tinggi, tetapi orang tuanya nggak sanggup biaya kehidupan. Atau sanggup tapi ya kita lihat di kampus-kampus negeri, saya nggak bilang ya namanya. Kita lihat mobilnya mahasiswanya jauh lebih elit daripada dosennya. Iya benar. Coba. Kalau kita lihat sekarang seperti itu Iya, memang. gitu. Boleh dia masuk, tetapi dia kan nggak percaya diri. Berteman dengan orang yang misalnya ngerjakan tugas aja di kafe berbayar segala macam kan.
Oleh karena itu, coba hentikan kembali ke nilai-nilai luhur yang ada pada Pak Harto. Harusnya Pak Prabowo ke situ, harusnya. Oke. Harus, itu kan mereka kan dibiayain oleh pajak kita, perguruan tinggi negeri itu. Harusnya kan orang yang layak di situ. Orang yang layak dalam arti yang fit dan proper. Ditanding seperti gaya ketika saya UMPTN dong. Mau dari seluruh Indonesia, apapun sukumu, agamamu, orang tuamu bagaimana, ya harusnya memang dia layak kita biayain oleh pajak. Dan sekarang sama seperti sekarang negara-negara maju juga kita polanya bahwa yang minat sains, engineering, matematik itu minim. Karena prospeknya itu kita sudah tidak lagi negara industri tapi pengimpor kan, segala macam. Lihat Telkomsel itu kebanyakan bukan engineer tentang telekomunikasi, tapi seller kan. Semua itu teknologi itu sudah dari Cina macam ya. Jadi yang nggak dibutuhkan engineering di Indonesia, engineer, karena jualan akhirnya gitu. Kalau abang mau pasang-pasang apapun itu semua produk Cina kebanyakan sekarang. Jadi nggak ada lagi industri di Indonesia ini yang menurut saya, pemahaman saya perjalanan ke engineering ini ya sekarang sangat pada titik nadir lah, terendah lah sekarang Indonesia ini. Ya, sebelum kita dalami lagi tentang kebutuhan para engineer di era sekarang ya, khususnya engineer di yang bisa menciptakan, sekarang kan zamannya IT ya, berarti kan basisnya kan elektro. Ada yang terlewat, Lei. Lei itu berapa orang bersaudara dan Lei anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua dari 6. 6 bersaudara. Tapi sebagai anak laki-laki yang tertua atau? Tertua. Oh tertua. Iya, tertua. Karena kan kalau di daerah Sumatera Utara kan tertua laki-laki itulah ya kan. Harus jadi role model kan. Harus jadi role model ya kan. Dan ketika saya kuliah juga 2 atau 3 kami sedang kuliah juga kan. Itu strugglingnya kan seperti itu. Jadi Lei ketika tembus di UGM itu membuat adik-adik termotivasi ya kan, abangku aja bisa tembus ya kan. Iya gitu Bang. Jadi di samping itu juga harus mandiri juga kita, kalau ada kurang pun kita tutupi dengan jadi tentor kan, supaya ada tambahan sehingga tidak telepon lagi orang tua tak tambahan misalnya uang fotokopi biasanya kan, fotokopi tugas itu kan banyak, terus fotokopi buku-buku teks bahasa Inggris semua itu. Waktu itu kan supaya jangan minta lagi, menutupi biaya itu ya kita harus kerja supaya tidak membebani orang tua yang sedang memuliakan juga 2 yang lainnya kan, saudara saya. Nah kembali ke itu Bang, kaitannya dengan untuk mendapatkan keahlian itu makanya nggak sulap, harus linier kan. Bahwa di S1 Teknik Elektro kami diajari digembleng gitu, buku teks seperti ini, bahasa Inggris semua, dan setiap chapter itu ada tugas gitu, itu harus kami selesaikan sendiri gitu loh. Khususnya matematika teknik, sinyal dan sistem linier maupun tak linier, terus mata kuliah advance seperti digital image processing, tentang sistem kontrol dan lainnya, yang sehingga kita mendapatkan pemahaman integral tentang pemahaman kita, dan itu hebatnya dosen di Teknik Elektro UGM. Kita digembleng mulai dari nol. Siapa yang mempengaruhi Lei Rismond ketika siap merantau itu kan berarti tahu nih, berarti kan ini benar-benar berjuang nih, ya kan? Apakah yang mempengaruhi sosok kepribadian seorang Rismond ketika mau merantau keluar dari Pematang Siantar? Apakah ayah, apakah ibu? Biasanya kan anak laki-laki itu kan lebih dekat ke ibu ya kan? Malah keduanya cenderung udahlah diusu aja biar dekat gitu, biar murah kan gitu. Tapi sering itu Bang dulu waktu kita SMA, alumni yang sudah ada di ITB, di UGM itu datang pulang ya kan? Memotivasi kami bahwa kita boleh dari luar Sumatera dan jauh dari Jawa gitu, tapi kalau kita punya kemampuan tadi itu, makanya kalau kita punya kemampuan maka kita bisa menembus PTN. Walaupun orang tuamu petani, buruh tani, atau kerja serabutan, lu bisa masuk. Itulah fairness yang ditunjukkan oleh zaman Presiden Soeharto saat itu. Karena kan anak laki-laki di Batak itu ya kan, itu kan benar-benar pelanjut tahta keluarga, nggak begitu ya kan. Jadi kan Lei Rismond memang anak kedua, tetapi kan laki-laki yang paling tua. Artinya memang menjadi perhatian ayah dan ibu ya kan. Apalagi kalau tiba-tiba ingin kuliahnya di Jogja lagi.
gimana kita bisa kontrol, ya kan? Iya. Itu gimana? Adik-adik pun setuju itu. Bang, jangan kau jauh-jauh bang, gitu. Setuju Bang, cuma kan ada saudara agak jauh. Aha. Ya, sering mereka monitor yang kuliah di Jogja juga sering monitor memberi bahwa hidupmu adalah tanggung jawabmu sekarang. Itu nggak ada pendampingan, nggak ada apapun, bertanggung jawab, karena kalau lu nggak lulus ya lu gembel juga kan gitu. Nah, jadi perjuangannya mulai dari situ, makanya sekarang ya kan saya flashback kembali betapa perjuangan dosen-dosen saya di teknik elektro itu untuk menggembleng kami bahwa matematika itu susah loh, bahwa teknik ini engineering susah gitu. Anda harus memulai dari nol, belajar matematika paling dasar tingkat teknik sampai matematika tingkat lanjut untuk mendapatkan pemahaman integral itu Bang. Waktu pertama kali moving dari Sumatera Utara kemudian menjadi mahasiswa tingkat 1 ya di Fakultas Elektro UGM. Gini saya sependapat itu. Waktu saya baru kuliah juga, saya kos juga, tapi gabung dengan kebetulan di satu kompleks saya itu dengan anak elektro ada, dengan anak mesin ada, dengan anak metalurgi ada. Ya, saya kuliah di Depok. Dan memang kerjaan mereka itu setiap hari, khususnya anak-anak teknik itu, aku pusing lihatnya Tahu nggak? Matematika 1, kalkulus 1. Apa ini? Kerjanya cuma persamaan terus begitu. Dan aku mah nggak suka matematika. Nah, juga menghadapi itu. Menghadapi Bang, praktikum, laporan praktikum. Dan suka mengerjakan itu. Suka karena memang dasarnya kan menghubungkan apa sih produk, misalnya produk dari misalnya yang paling mendasar adalah radio transistor itu, rangkaian itu. Apa sih model matematikanya itu? Ada matematikanya. Itu ada ya? Ada Bang, mengatur frekuensinya. Itu ada bisa dijelaskan dengan persamaan matematika? Iya, karena setiap komponen itu ada model matematikanya, transistor, resistor dan lainnya itu punya model matematika. Maka ketika kita membuat atau merangkai atau mendesain rangkaian elektronika yang lebih kompleks daripada sekedar radio itu, maka kita desain dulu matematikanya. Apa outputnya, inputnya apa, terus nanti di sini di tengah kontrolnya bagaimana, begitu. Itu matematika, full matematika semua. Bisa dijabarkan dengan matematika. Gitu. Termasuk kalkulus 1, kalkulus 2, ya kan? Iya Bang, jadi advance mathematics itu atau advance engineering mathematics itu, itulah nanti yang dekat sekali dengan aplikasi. Jadi kalau orang elektro atau IT nggak paham matematika, berarti dia kan cuma memahami sebagian. Misalnya yang IT, yang IT itu kan berdasarkan transistor bit 1 dan 0 itu kan dimodelkan dari transistor. Outputnya 1 atau 0. Ya 5 volt atau di bawah 5 volt. Gitu loh. Nah itu kan bit itu direpresentasikan dengan satu transistor. Cuma dia dibentuk sekarang, dimodelkan atau dijadikan dalam satu IC yang jumlahnya sekarang bahkan miliaran transistor. Yang bisa menyimpan memori, melakukan kalkulasi dan segala macam. Itu dimulai dari satu transistor. Teknologi digital Selama ini. Lairisman menyelesaikan studi elektro di Fakultas Teknik UGM, pelajaran apa yang kira-kira matematikanya sangat rumit, kalkulus sangat rumit sehingga agak sempat ada masalah? Nggak ada ya? Pernah nggak mengalami itu? Waktu saya kuliah kan IPK 3 itu mendekati mujizat gitu. Dosen-dosen di UGM saat saya kuliah itu memberikan nilai C, itu sudah hebat, alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah banget gitu kan, apalagi dapat B, gitulah kami. Jadi yang lulusan itu ya IPK di bawah 3 kebanyakan gitu loh. Di IPK di bawah 3. Kalau sudah 3 itu masuknya gampang itu. Ke oil mining dan segala macam. Mata kuliah apa yang paling rumit pengerjaan matematikanya selama menyelesaikan S1-nya di UGM Pemrosesan sinyal digital itu paling rumit. Nama mata kuliahnya itu? Iya, pemrosesan? Pengolahan kalau di elektro. Pengolahan itu rumit matematikanya? Rumit banget. Karena bagaimana gelombang-gelombang sinus kita
kita rekayasa, kita manipulasi sehingga menjadi seperti yang sekarang kita pakai dalam dunia ini kan, modulasi. Jadi ini ada matematikanya ya? Matematika semua ini, Bang. Bagaimana sinyal itu bisa nyampe? Iya, ada sinyal pembawa, ada sinyal informasi, ya kan, sinyal pembawa misalnya sinusoidal, terus sinyal informasi misalnya sinyal digital. Itu semua dimodelkan bahwa dalam satu sinyal pembawa bisa kayak ini teknologi kita sekarang ini, satu sinyal pembawa itu bisa membawa ratusan atau ribuan informasi sekaligus. Itu matematika. Dipakai dalam telekomunikasi, dalam informatika, dalam kontrol, dalam robot, sekarang semua begitu. Matematik semua, Bang. Matematik semua. Matematik. Pantesan dalam beberapa percakapan di televisi ketika ada menjadi bintang ya, memang pendekatannya matematik saya lihat. Dan itulah kelemahannya Roy Panji kan, dia mungkin merah matematikanya. Bukan, Bang, dia kan nggak teknik. Jadi mungkin dikiranya setelah menggunakan apps gitu, dia pikir udah selesai proses itu. Tetapi kan menjelaskan output dari software itu, maka dia butuh pemahaman integral kan, supaya dia tidak subjektif. Misalnya Ella yang kemarin ditunjukkan itu, kenapa itu begini? Punyanya dia kok sedikit ininya, kotak-kotaknya menurut dia. Ini dari Dian Sandi itu kok kotak-kotaknya dikit. Ya iya, karena dipengaruhi oleh resolusi, berapa bit per pixel, terus kerapatan pixel per inci, segala macam, sehingga itu tidak dipandang sebagai manipulasi digital. Sudah saya terangkan, tapi tetap aja bebal kan. Bebal itu ya mungkin karena ketidaktahuan dia, karena dia tidak menempuh yang tadi saya bilang, kami susah praktikum, mempelajari tugas matematika segala macam sehingga kami dapat pemahaman tentang teknologi advance berdasarkan matematika advance. Itu nggak dilalui gitu loh. Makanya saya bilang ya udahlah, hentikan gitu. Ya kalau saya bilang sih pribadi minta maaf aja sama Pak Jokowi, saya kurang pemahaman tentang itu. Punya pemahaman tentang teknologi itu, minta maaf Pak, gitu aja. Kenapa saya dari tadi mencoba menggali basis seorang digital forensik itu memang akarnya dari kehebatan atau kesenangan dalam mata pelajaran matematika, karena rumit ya kan. Nah, jadi ternyata ketika Lai banyak melakukan studi atau riset, kan memang misalnya seperti meneliti ijazah atau meneliti hal yang terkait dengan produk-produk dari teknologi informasi, nggak bisa lepas dari ada persamaan-persamaan matematika yang memang harus diuji. Dan itu memang nggak bisa sembarangan orang bisa mengatakan bahwa ini benar, ini salah, ini asli, ini palsu. Nggak bisa seperti itu ya. Basisnya memang matematika. Basisnya matematika dan algoritma. Algoritma, itu kan sama aja lah, angka-angka juga. Kalau matematika kan gini Bang, persamaan, tetapi untuk menerapkan persamaan tersebut, kita menerapkan algoritma supaya bisa diprogram kan begitu. Kan nggak bisa matematika itu langsung ditulis matematika itu terus bisa jalan. Maka kita harus berpikir untuk menerapkan prosedur-prosedur itu sehingga terimplementasi persamaan matematika itu, gitu. Jadi dua ini ya seperti kawin silang lah, ya kan. Siapkan dulu persamaan matematika, baru kita desain algoritmanya, artinya prosedur sequence atau urutan program itu berjalan, gitu loh. Jadi itu memang makanya saya bilang kalau kita bicara buku yang revisi saya ini, ya harusnya dia harus reconstructible kan, dapat direkonstruksi, terus dapat diuji oleh orang lain, repeatable, ya karena dia tadi itu matematika dan prosedur atau algoritma, maka bisa diuji oleh orang lain, bukan pendapat subjektif. Kan Pak Rosuro itu selalu bilang kan bahwa ini skripsi ini palsu, gitu kan? Kan dengan subjektivitas dia tanpa fondasi ilmiah yang bisa diuji oleh ilmuwan lain. Diuji loh Bang. Artinya direkonstruksi benar nggak apanya. Nah ini sudah saya lakukan. Dengan menempuh kesalahan saya. Memang wajar loh apa salah. Bahkan dosen saya dulu waktu di Elektro UGM itu salah katanya kan. Teman saya bilang, Pak itu skripsinya dia salah. Dimarahin dia.
buktikan dia salah. Dan tuliskan skripsimu membuktikan tulisan skripsinya dia salah. Itu ilmiah. Bukan narasi deskripsi, Pak itu salah, skripsinya kakak angkatan ini salah. Karena kesalahan itu adalah bagian dari proses ilmiah juga, kata dosen saya. Gitu. Oke. Le berapa tahun menyelesaikan studi elektro di UGM? 4 tahun bang, berdarah-darah. 4 tahun? 4 tahun. Itu termasuk cepat loh. Saya nomor 2 tuh nomor 3 satu angkatan tuh ada 120 terus 30 orang. Nah saya nomor 2 tercepat satu angkatan. Ya karena didesak juga bang, harusnya pinginnya main-main kan. Orang tuh harus kerja kan gitu kan. Udahlah buru-buru gitu ya udah. 4 tahun ya? 4 tahun. Apa yang menjadi semacam cita-cita atau keinginan Le setelah lulus itu bekerja sebagai insinyur elektro di perusahaan-perusahaan kayak Astra atau IBM ya kan? Atau memang menjadi dosen, ingin melanjutkan S2, S3-nya. Apa yang ada di kepala Le pada saat setelah wisuda misalnya? Nggak ada cita-cita jadi dosen bang. Nggak ada? Karena kan motivasi saya mengimplementasikan secara real ilmu-ilmu yang saya dapatkan pada saat kuliah. Kalau dosen kan cenderung, mohon maaf ya dosen-dosen ya kan, lab-labnya itu kan kayak outdated gitu kan ya, kayak usang. Bagaimana menerapkan, memang dia tujuannya bukan invention ya, penemuan, tetapi kan cuma akademik, proses belajar aja. Nah saya mau lebih dari itu gitu loh. Nah kebetulan karena kebutuhan juga ya kerja di oil mining juga saya. Oh jadi pertama kali kerja setelah lulus itu di oil mining? Iya. Di perusahaan apa Le? Nggak usah disebutkan lah bang. Nanti kan tapi di mana? Di Jakarta apa di Jogja? Di Kepulauan Seribu tuh. Oh di Kepulauan Seribu. Oh gitu loh. Jadi kepake ilmunya? Kan itu mining bang. Soalnya. Iya kita juga memetakan pakai algoritma juga kan, memetakan kandungan atau reservasi minyak yang bakal digali. Itu kan perlu algoritma, perlu programming, perlu logika untuk kita supaya eksplorasinya tidak memakan biaya besar tapi hasilnya nggak ada kan. Tentu ada prediksi, ada estimasi berapa kandungannya. Nah itu ilmu digital image processing dipakai. Gitu loh bang. Untuk misalnya sensor infrared ya kan, masukannya terus dibaca secara algoritma. Oh itu ada kandungan. Taksirannya, karena kan science is about best guess, ya kan? Tebakan terbaik. Itu sains itu bang, tebakan terbaik isinya. The best guess ya, iya, tebakan terbaik. Ya, karena itulah kan, sains menurut Le ya, berdasarkan pengalaman. Iya, the best guess gitu loh, tebakan terbaik berdasarkan tentu metode-metode yang terukur kan bang, yang sudah tervalidasi di jurnal, di buku segala macam. Nah itulah, kandungannya sekian, ya errornya bisa ada lah. Tetapi jangan sampai tidak ada persiapan prediksi atau estimasi berdasarkan sains, langsung dieksplorasi aja secara membabi buta, malah bangkrut. Berapa tahun Le di perusahaan mining itu? 2 tahun. 2 tahun ya? Berarti kalau Le misalnya masuk tahun 94, lulus 98 lulus pas reformasi dong ya? Iya bang. Bagaimana susahnya mencari pekerjaan saat itu? Tapi nggak ikut sebagai aktivis kampus pada saat itu, nggak kepikiran atau nggak tertarik? Sedikit lah terlibat, ikut demo di Bundaran. Oh pernah ikut demo? Ikut aja bang, jaga tali rafia itu. Jadi saya ditugaskan orang-orang teknik gitu kan, harus kumpul gitu. Dan itu harus satu tali, untuk penyusup itu tidak datang kan. Jadi kita yang dari BEM Teknik UGM ya jaga tali itu. Itulah kontribusi kecil. Ya cuma penonton aja, bukan orator. Jadi tapi setidaknya seorang respon kecil yang menjadi respon muda, ya artinya anak Siantar ikut menjadi saksi proses terjadinya reformasi pada saat itu ya. Bang. Ada kebanggaan nggak sih pada saat itu? Enggak juga. Enggak juga ya. Bahwa itu kemudian bisa menumbangkan sebuah rejim yang 32 tahun berkuasa gitu. Iya memang dalam hal demokrasi, kebebasan berpendapat mungkin di situ kita untungnya sekarang. Tapi kalau saya dari segi pendidikan tinggi teknik, malah kita sehancur-hancurnya. Dan Le tidak termotivasi untuk tertarik menjadi politisi setelah itu, setelah ikut demo 98 itu? Enggak. Emang nggak tertarik ya? Memang sampai sekarang makanya nggak tertarik politik? Sekarang. Jadi
kalau sedikit ada catatan tentang reformasi kita ini, bagaimana reformasi itu justru menghancurkan masa depan manufaktur atau teknologi Indonesia. Yang dulu pada saat itu ekonomi kita seimbang mungkin ya dengan Korea Selatan. Lihatlah Korea Selatan sekarang. Maju secara teknologi. Mereka fokus, seperti di Jepang juga, itu kan lab-lab itu semua teknik, Bang. Diprioritaskan. Maksud saya pendidikan Indonesia harusnya diprioritaskan sehingga teknik ini menjadi barang prestis. Dan manufaktur buatan Indonesia juga ada yang akan menerima anak-anak prestis ini. Gitu loh. Sekarang saya juga nggak tahu teknologi apa yang kita buat sekarang. Gitu loh. Semua serba import. Nggak ada apa, Bang, teknologi yang kita buat. Jadi salah satu penyesalan Lei, kenapa kemudian Pak Harto lengser, program-program industrialisasi yang dicanangkan untuk membuat kita menjadi negara produsen maju sendiri sebagai negara industri, itu hilang. Berubah kebijakan pemerintah pasca reformasi. Jadi dari perspektif pejuang demokrasi mungkin kita lebih baik. Tapi kalau dari perspektif anak-anak engineering yang berharap bahwa Indonesia tinggal landas secara manufaktur dan teknologi, ini kita berada di titik nadir. Makanya kalau ada kesempatan ketemu Pak Prabowo Subianto, itulah saya ucapkan, Pak, kok kita nggak tinggal landas? Kita negara importir teknologi sekarang ini kayak gini-gini. Semua teknologi kita impor sehingga ya baik laboratorium maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia ini tidak tertantangkan untuk membuat sendiri. Sudah dimanjakan dengan produk-produk yang kita beli dengan harga murah kan. Iya. Kita tertinggal jauh memang. Yang harusnya sebenarnya kita setidaknya bisa sama seperti Korea Selatan ya kan. Saat itu kalau misalnya proses industrialisasi yang dicanangkan oleh Pak Harto saat itu ya kan tetap dilanjutkan ya kan. Karena coba kita lihat, kita sekarang bahkan banyak menikmati produk-produk sainsnya Korea Selatan seperti Hyundai, mobilnya, Kia, elektronika, apalagi handphone, produk-produk Samsung ya kan, itu kan luar biasa. Bahkan Cina yang pada tahun itu pun masih di bawah kita, sekarang justru melesat, nggak kira-kira ya kan. Bahkan kita saksikan sekarang penetrasi produk-produk canggih EV, electronic vehicle buatan Cina itu luar biasa. Ini memang menurut Lairismon salah satu kehilangan kita ya. Reformasi kita dapat, ada suasana demokrasi di Indonesia, tetapi industrialisasi, basis-basis industrialisasi dengan adanya pusat-pusat penelitian, riset dan pengembangan dan tempat berkumpulnya para insinyur itu memang tidak sama sekali dilanjutkan oleh pemerintah. Dan media maupun government merasa bahwa tidak seksi gitu loh isu ini gitu loh. Jadi misalnya kita Bang podcaster atau media gitu, sesekali undang dong dosen-dosen engineering itu untuk apa sih kesedihan kita, apa sih mimpi kita sebagai dari perspektif dia, dengan bidang dia masing-masing, bisa biomedis, bisa segala macam teknologi yang ada di Indonesia, apa sih perspektifnya dia. Dan sedihnya memang nanti kalau podcast itu diangkat nggak ada yang nonton, bagi penonton pun itu nggak seksi gitu loh. Itulah sedihnya kita, peneliti-peneliti sains ini tidak mendapatkan tempat di hati publik untuk mengungkapkan kegelisahan dia. Kok Indonesia jadi begini? Lebih banyak ke bagian-bagian yang sekarang ini justru. Yang ijazah ini ya kan, dengan ahli propaganda Roy Suryo itu kemanapun dia views itu banyak gitu. Padahal tong kosong kan. Tong kosong, benar-benar tong kosong. Membayangkan kami dulu waktu saya S2 di Elektro UGM kan, pernah mengundang Roy Suryo gitu. Dulu tahun berapa itu? Tahun 2002 kalau nggak salah. Nah dia kan mengamati video sur macam dari dunia. Berarti pada saat itu dia sudah diposisikan sebagai pakar telematika, ya kan? Gitu loh, self proclaim ya kan. Nah, terus dosen-dosen saya ini kan ketawa gitu loh. Pertama, dia belajar apa sih sampai dia menetapkan dia ahli telematika, telecommunication dan informatika. Kuliah tentang itu pun enggak.
apalagi informatika yang dulu sangat elit kan Bang. Karena memprogram programming itu kan. program logic Dan itu thinking. basisnya juga matematika. Matematika Bang. Mulai dari assembly, terus C, bahasa C, C++, Pascal, sampai ke sekarang Java, Android itu kan Matematika semua itu. Matematika semua. Jadi dosen saya saat itu, coba kirim undangan ke Roy Suryo, kita mengadakan seminar internasional, nggak datang dia. Gitu. Artinya apa? Ketika kau self-proclaim menjadi ahli telematika, maka Anda harus bisa berdiri di depan orang yang ahli juga di bidang itu. Nggak datang dia? Itulah seminar ilmiah itu kan, yang nggak datang Bang. Gitu loh. Tapi dia kan disayang media darling khususnya infotainment kan sampai sekarang. Saya kira Pak SBY juga merasa ya tersesat juga. Tersesat menganggap dia seperti itu kan gitu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan Lay Rismond ini. Kapan dimulainya tiba-tiba Lay itu kemudian mendapat positioning baru sebagai seorang pakar digital forensik yang sempat beberapa kali anggaplah menjadi ahli dalam persidangan yang membutuhkan pakar digital forensik. Itu sejak kapan, Lay? Gimana? Bisa diceritakan nggak pengalaman itu dari bekerja di mining, kemudian sekitar tahun 2000 keluar, pindah kerja ke tempat baru, dan kemudian tiba-tiba muncul sebagai seorang pakar digital forensik. Itu gimana? Awalnya gimana, Lay? Sebenarnya gini Bang, itu kan keilmuan basicnya adalah digital image processing kan. Digital mata image kuliah sejak processing. S1 juga sudah dipelajari. Jadi bukan Rismond yang hebat, bukan karena memang itu kita pelajari S1. Cuma teman-teman yang lain mungkin tidak punya panggung atau kurang pintar berbicara, teman-teman dosen di UGM ya kan, takut berbicara di dunia publik karena biasanya di kelas tertutup saja gitu. Tapi sebenarnya itu bukan istimewa banget bagi mereka yang sudah belajar matematik, terutama digital image processing. Nah, pada saat yang kasus-kasus itu saya terpanggil untuk ada perspektif yang berbeda, harus di-challenge kan. Ahli dari kepolisian juga harus di-challenge kan. Ahli kejaksaan juga harus di-challenge. Makanya ketika nanti ini sidang ini bergulir untuk Pak Roy dan Bu Tifa, sebaiknya siapkan ahli-ahli yang bisa men-challenge. Dan itu menarik sekali Bang. Kalau berbicara tentang sains itu. Ahli mana yang bisa dihadirkan oleh Roy Suryo sehingga bisa men-challenge argumentasi ilmiah dari ahli-ahli khususnya forensik digital dari pihak kejaksaan. Itu menarik, makanya saya bilang udahlah kita lepaskan label-label pengkhianat, lu ini harus palsu, ini harus asli. Coba kita lepaskan itu, kita tonton di persidangan betapa menariknya kalau sidang itu ilmiah gitu Bang. Oke, tapi dari mana ceritanya? Mungkin penonton kita pengen tahu awal pertama kali Lay anggaplah ya, di label sebagai seorang ahli digital forensik itu, apakah misalnya Lay rajin menulis di jurnal kah tentang digital forensik, atau sering menulis artikel kah, atau kemudian diundang oleh pihak kepolisian untuk dimintain pendapatnya? Itu awalnya dari mana, ceritanya kayak gimana, Le? Awalnya kan ya tahun 2002 pun sudah nulis saya jurnal di karena media menulis. teknik UGM kan dengan dosen saya Profesor Dr. Adi Susanto. Di situ jurnal media teknik UGM saat itu memang jurnal bergengsi. Di situ saya sudah hidup senang ya, menarik ya ketika kita menghasilkan karya dan direferensi orang lain. Saat itu saya berbicara tentang kompresi citra digital berbasis weblet. Itu tahun 2002 itu Bang. Kompresi citra berbasis weblet artinya ketika kita file besar, image, ya kan, itu dikonversi dulu menjadi coefficient weblet. Nah baru coefficient weblet itulah yang dikirim dari device A ke device B. Baru coefficient weblet itu direkonstruksi menjadi gambar lagi gitu. Jadi ruang penyimpanannya menjadi rendah, terus pengirimannya juga semakin efisien. Jadi bukan image itu yang kita kirim. Jadi salah ya pemirsa, ketika kita mengirim lewat WA itu image atau video sudah kita kirim, bukan image yang dikirim atau videonya, tapi coefficient kompresi itu. Matematika itu Bang. Coefficient kompresi itu ya
Sekarang kan yang digunakan masih web flatnya. Itulah yang dikirim. Angka-angka itu yang dikirim itu. Angka-angka numerik yang dikirim. Baru di penerima direkonstruksi lagi menjadi gambar atau video. Jadi bukan itu yang terkirim. Jadi itu misalnya salah kalau itu. kita bicara WhatsApp gitu ya sebagai sebuah aplikasi messenger ya kan. Jadi itu semuanya numerik angka itu numerik ya. yang dikirim itu bang, numerik angka-angka, biasanya angka desimal, desimal itu pecahan, ya kan? Angka-angka pecahan itulah koefisien dari kompresi, algoritma kompresi itu yang dikirim. Kalau gambar yang dikirim bang, bayangkan, misalnya video itu 30 mega yang dikirim, maka traffic dari lalu lintas data antar ini kan Disedot semua jamming itu. loh bang, iya. Nah yang terkirim ya koefisien itu paling 1-2 mega terkirim itu baru direkonstruksi menjadi video lagi. Itu jadi di dunia kayak gitu saya mulai memahaminya bahwa setiap data digital tuh memiliki artifak, jejak kan. Nah artifak itulah yang menarik. Nah saya mencoba-coba secara mandiri sambil nulis buku terutama di Amazon ya kan. Berbagai macam kasus, saya buat kasus demi kasus, terus saya problem solving sendiri. Jadi di situ kita membaca bahwa setiap data digital itu bisa kita jejak, bagaimanapun itu disembunyikan. Makanya ketika ada Twitter dari Roy Suryo mengatakan itu bukan ini itu kan gampang banget menjejaknya, ya bukan hanya dari metadatanya, ya kan. Dari segala macam informasi di mana lu kirim juga dapat itu. Kapan Layrismon itu pertama kali kepakarannya digunakan dalam perkara hukum? Dalam kasus apa pertama kalinya? Kalau saya menghindari kata pakar aja lah bang, orang yang menekuni aja lah. Menekuni, oke. Iya, karena banyak orang sebenarnya bang yang bisa itu. Cuma tadi itu kelemahannya di public speakingnya. Dan satu lagi tidak terbiasa dia menghadapi tekanan seperti di wilayah hukum. Yang diingat publik salah satunya perkara hukum yang memunculkan nama Responsianiper itu adalah pada saat kasus kopi cyanida. Ya, waktu itu Lay mewakili ahli yang dipakai oleh kuasa hukumnya Pak Oto. Pak Oto waktu itu. Nah, sebelumnya apakah pernah juga menjadi ahli dalam sebuah perkara hukum? Ya, saya kan sering ikut seminar-seminar bang, baik dalam maupun luar negeri. Itu masalah seperti itu sudah hal biasa di dunia akademik. Jadi enggak kita jangan bilang bahwa itu forensik digital di wilayah hukum beda dengan di wilayah akademik. Enggak juga. Lahirnya ilmu digital forensik di wilayah hukum itu kan lahir dari dunia akademik. Lahir dari dunia akademik ya simetris, bukan jauh, bukan bang. Tapi kembali lagi ketika membahas kasus itu, ya memang saya temukan, saya tanpa harus mendetail ya, saya temukan, saya analisa BAP-nya terjadi kompresi. Kompresi itu harusnya tidak ada kita temukan di penyimpanan DVR CCTV itu. Iya, gitu. iya. Harus terjaga integritasnya, artinya keutuhannya. Maka kita punya namanya fungsi hash untuk menjaga jangan sampai 1 bit pun hilang dari data tersebut. Nah, saya bisa buktikan itu terlukai integritasnya, bahkan sampai 75% lebih data hilang. Sekali lagi saya selalu sebutkan Rismon selalu mencela kepolisian. Enggak, justru saya sangat sayang sama kepolisian. Supaya jangan hal itu terjadi. Kan bisa terjadi sama abang, sama keluarga kita juga. Iya, iya. Ya kan? Nah, makanya saya bilang orang yang paling kritik keras pada kepolisian tetapi dengan bertanggung jawab seperti itu yang paling sayang sebenarnya. Waktu kasus dengan Pak Oto itu, Lay diminta ya oleh Pak Oto untuk jadi ahli? Enggak, saya enggak pingin juga tampil sebenarnya. Jadi saya cuma mengemail memberikan pendapat saya gitu loh. Tanpa harus, karena saya takut juga bang. Takut juga ya? Ya takut lah bang. Siapa yang nggak takut dosen masuk ke wilayah kalau dia nggak terbiasa? Masuk ke wilayah pengadilan, coba bang. Tanya abang, tanya jadi, satu-satu. Pada saat disuruh menjadi ahli di persidangan, Lay juga sempat menolak berarti ya ke Pak Oto? Ya agak ragu-ragu juga lah bang. Karena apa? Di dunia akademik stresnya kan, pressure-nya kan lebih rendah daripada yang ada di
di apa namanya di pengadilan. Makanya ya dengan pertimbangan panjang juga lah Bang, karena resiko-resiko yang panjang, jadi nggak sesederhana. Pak Otto yang meyakinkan Lai, udah aku yakin kau bisa gitu. Iya. Kau Tapi muncul. kan kita harus presentasi dulu. Oh. BAP kita pelajari, terus rekonstruksi apa yang janggal segala macam, baru hadir. Kalau dia nggak yakin, ya nggak hadir Bang. Cuma kan begini, banyak yang email Pak Otto, tapi sedikit yang mau, bahkan nggak ada. Karena apa? Dia mungkin dosen di mana luar negeri, orang Indonesia segala macam, tapi tidak berani. Tidak berani tampil ke persidangan. Gitu. Ada beban tersendiri ya seorang ahli muncul di persidangan gitu untuk satu kasus. Kan penantang, Bang. Penantang kekuasaan. Iya. Itu akan bebannya akan lebih berat lah. Dimanapun, di dunia manapun, di negara manapun. Kalau kita di pihak kekuasaan tentu lebih gampang kan. Gitu. Nah setelah kasus Otto itu selesai, kasus kopi Sarida itu selesai, apakah setelah itu permintaan untuk Lai Rismond muncul sebagai anggaplah ahli digital forensik untuk kasus-kasus yang lain juga sudah makin sering berdatangan? Enggak Bang, karena motivasi saya bukan untuk mendapatkan itu. Saya ingin memberikan kebenaran alternatif kan. Yang dinyatakan oleh ahli dari jaksa ini, ya saya menyampaikan kebenaran alternatif versi saya. Tergantung hakim kan gitu. Nah setelah itu dapat tawaran, saya tolak semua. Karena fokus saya untuk bukan jadi untuk nggak itu. sering juga menjadi ahli ya? Enggak Bang, saya tolak banyak kan. Kalau Roy kan udah menjadi langganan dia untuk menjadi saksi ya kan? Menjadi ahli dari banyak kasus-kasus yang ini berarti perlu seorang pakar telematika. Kalau Lai justru banyak menolak justru banyak, ya? Bang, menolak semua. Karena sebenarnya saya nggak mau jadi terlalu sering jadi ahli, malah jadi ahli bersaksi nanti. Ya kan? Ahli bersaksi. Kesanan ya kan, ini harus begini, enggak kan. Itu kemarin juga setelah kasus ini merebak, ada beberapa orang nawarin kasih sekian, saya tolak. Karena saya mau fokus dulu untuk mempelajari ini sampai lebih dalam. Tapi kan lumayan Le, penghasilannya sebagai satu kali saksi itu kan lumayan bayarannya Le. Iya Bang, ada yang nawarin 50, ada yang 200. Kenapa ditolak Le? 200. Kan bisa jadikan profesi, tapi ya mama harus profesional maksudnya. Nah itu dia, profesional apa? Profesional karena fee-nya, duitnya, atau profesional berdasarkan kebenaran yang kita atau permintaan kita si pengguna gitu ya. Itu saya nggak mau lu bayar 200 tapi saya harus membenarkan gitu. Membenarkan dia. Itu yang masih Lai Rismond nggak siap menerima yang nggak kayak begitu. Bang. Nah terakhir mau saya ketika kasus Vina Cirebon itu juga sebenarnya saya udah nggak mau, tapi saya lihat ada yang miss di situ, terutama tampilan dari ketujuh terpidana seumur hidup itu. Akhirnya saya mau 7 hari saya di sana mengekstraksi tablet, sebuah tablet yang sudah mati lama, gitu saya ekstraksi pakai algoritma saya, ternyata memang matching dengan hasil ekstraksi dari digital forensik Polda Jabar. Nah saya ingin memberikan kebenaran alternatif. Oh kalau dari sisi HP-nya almarhumah Vina itu dengan tablet dari temennya Widi ini matching nggak? Nah saya temukan matching gitu loh. Itu aja Bang, dan nggak ada bayarannya. Dan nggak ada bayarannya? Nggak ada bayarannya Bang. Serius lah ya? Bang Otto apanya, saksinya gitu. Karena itu juga pro bono. Oh pro bono ya? Pro bono Bang. Jadi pengacaranya juga biaya sendiri dari rata-rata kan banyak kan dari Jakarta dan Bandung kan ke Cirebon biaya sendiri, bahkan makan siangnya juga sering dari sumbangan para pemirsa terus dimasak oleh ibu-ibu atau keluarga terpidana. Itulah yang kita jadi pro bono. Jadi ini menarik sekali Lai Rismond. Kita sudah mencoba mencari tahu Lai Rismond dari kecil masuk elektro UGM, bekerja sampai kemudian mendalami atau sering atau beberapa kali pernah menjadi ahli yang digunakan kepakarannya di pengadilan. Ya. Waktu itu bersama Pak Otto Hasibuan ya. Nah, kita masuk sekarang agak yang sedikit substansi terkait persoalan yang paling terkini nih.
Jadi penonton Ruang Konsensus itu ingin tahu nih, secara true story-nya. Awal pertama kali Lai Rismon ya ikut dalam rombongan teman-teman yang menduga bahwa atau menuduh ya, kalau lagi menduga karena mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu asal muasal kisahnya seperti apa sehingga kemudian bergabung lebih kurang 1 tahun bersama Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Kesengajaan untuk bergabung juga nggak ada kan ya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa bergabung itu seperti motivasi awal. Triggernya seperti apa? Jadi begini, kayaknya kasusnya ketika saya menganalisa lembar skripsi terutama yang ditunjukkan di sebuah video YouTube Kompas TV itu, ya, Dr. Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Mata saya ini something missing gitu. Skripsinya kok fontnya itu terlalu indah, gitu loh, ya kan? Saya lakukan font matching baik lewat model AI maupun secara font identification algoritma overlapping. Itu memang nggak sesuai. Itu sesuainya di Times New Roman yang ada tahun 93 versi Windows 3.1 gitu loh. Itulah kesalahan saya di situ. Nah, keisengan saya itu diselebrasi, diglorifikasi oleh pihak mereka kayaknya sampai subscriber saya cuma 20.000, kok tiba-tiba bangun pagi saya bisa 80.000 gitu. Sampai media-media juga mengangkat. Ada waktu itu belum ada interaksi dengan Roy, dengan Kozinudi, dengan Tifa, itu belum ada interaksi itu pada saat itu. Saya kenal mereka yang enggak, terutama Roy Suryo. Belum ada komunikasi itu ya? Roy Suryo itu saya pernah podcast di Diskursus tentang kasus Jessica Agustus 2024 kalau nggak salah, Agustus sampai September 2024, dan kami berseberangan secara diametral gitu loh. Jadi nggak ada kolaborasi secuil pun antara saya dengan mereka. Nah kebetulan ya yang concern masalah itu adalah Bang Egy Sujana kan dan Bang DHL gitu loh. Mereka dalam tim TPUA ingin silaturahmi jadi bukan menggeruduk ya, silaturahmi ke rumah Pak Jokowi, ke UGM dulu. Ke UGM dulu, baru ke Solo gitu loh. Nah disitulah baru dipertemukan antara saya dan Roy Suryo kembali dan pertama kali kenal oleh Bu Tifa. Gitu. Jadi di TPUA waktu itu ya? Bukan, setelah diorganize TPUA ini mengorganize tanggal 15 April kita ke UGM yuk silaturahmi gitu kan, yang kita undang Rismon dan Roy gitu kan. Nah akhirnya saya datang ke Jogja gitu loh. Nah itu pun saya dihubungi oleh DHL itu jam 6 sore H-1. Jadi atau enggaknya ya, kalau enggak jadi pun saya liburan. Karena di situ tempat saya kuliah ya santai-santai aja kan gitu kan. Jadi di confirmnya ya ketika ditelepon oleh Bang DHL, kami sudah berangkat nih, jadi berangkat dari Jakarta. Kau sudah datang nggak? Sudah, Bang. Sudah di Jakarta. Nah akhirnya ya besoknya saya datang. Tanpa ada maksudnya ingin berkolaborasi, ingin apa. Saya independen, Bang. Dan saya nggak cukup yakin dengan kemampuan masing-masing. Ini kan bidangnya beda-beda. Tapi pada saat sebelum diajak oleh DHL untuk ikut ke UGM itu, apakah di mindsetnya Rismon itu sudah ada semacam judgment juga? Ya jangan-jangan ijazah Pak Presiden kita palsu atau gimana pada saat itu? Jadi gini Bang, logika saya ijazah pasti lahir dari skripsi kan? Ya. Maka skripsi, lembar pengesahan dan berikut-berikutnya itu teknologinya itu sudah ada nggak zaman itu? Teknologi percetakan maupun digital fontnya. Di situ saya jump into conclusion, ini Times New Roman. Jadi jump conclusion itu jump into conclusion di situ. Makanya tetapi ya memang saya salah. Tapi yang lebih salah adalah mereka yang memakai itu untuk tujuan propaganda politiknya sampai sekarang. Saya sudah menyatakan mengkoreksi, mereka nggak percaya. Gitu loh. Mereka lebih percaya Pak Roy, ini palsu, skripsi palsu. Tanpa mereka berani mempresentasikan di podcast-podcast mereka, mana sih kenapa sih Anda katakan ini skripsi palsu?
nggak pernah ada. Dan itu bukan ilmiah seperti itu. Oleh karena itu, ya saya pikir letakkanlah ilmiah itu. Ayo jangan ke politik-politikan. Saya kira kalau Pak Jokowi meletakkan ini ke diskusi ilmiah, nggak marah juga Pak Jokowi. Karena ada Pada saling saat, argumentasi ilmiah. Lai bergabung bersama tim mereka sebelum ada pelaporan dari Pak Jokowi ya, yang April 2025 itu. 30 April. Ya, artinya kan Lai sudah berkumpul tuh dengan mereka. Yang menginisiasi kan dari ajakannya DHL. Iya. Ya kan? Itu di UGM ya. Nah, apakah pertemuan di UGM itu adalah pertemuan pertama Lai respon bersama Roy, Tifa, ketemu DHL, ketemu Egy Sujana, ketemu Rustam Effendi, Kurniati, dan itu pertemuan pertama nggak pada saat keberangkatan ke UGM itu, atau sebelumnya sudah pernah ketemu?